Kalau kita tidak memberikan semangat pada mereka, maka tentunya kita agak sulit melakukan perbaikan pada bangsa ini. Maka seharusnya kita masyarakat Indonesia ini harus bisa kompak dan bersatu. Harus bisa kompak dan bersatu untuk bisa mengantarkan ya Indonesia menjadi negara kuat dan menjadi negara adil dan makmur. Bagaimana mungkin kamu bercita-cita menambahkan keadilan pada bangsa ini? Ya, di sisi lain kamu ingin sekali negara ini harus adil, harus jujur, harus baik, ya. Pemerintahannya harus bersih, jangan korupsi. Kamu menginginkan pemerintah semacam itu, tetapi ketika ada orang yang melakukan kritik terhadap pemerintah, yang melakukan kritik terhadap penegakan hukum, yang melakukan kritik terhadap pelaksanaan undang-undang, pelaksanaan pembangunan, kalian jadi buzzer melawan orang yang mengkritisi itu. Ya. Kita melakukan kritik, kalian bully. Tapi di sisi lain kalian minta negara ini harus adil. Negara ini harus bisa peduli dengan rakyat. Negara ini harus berkembang dan maju. Tapi di sisi lain, ketika ada orang yang kritis, orang yang berbicara apa adanya, orang yang bicara fakta dan keberanian yang kuat, kalian malah balik kritik dan kalian malah mengolok-olok orang-orang itu. Ya. Jadi jadilah netizen yang hebat. Jadilah netizen yang mungkin saja kalian mendapatkan pahala yang baik. Makanya kenapa saya tidak pernah melakukan protes terhadap orang-orang yang kritik, ya. Jadi saya tidak anti kritik, ya. Jadi kamu juga bisa kritik saya, no problem. You kritik saya senang. Karena memang harus ada keberanian untuk melakukan kritik terhadap diri kita. Saya juga bukan manusia yang bersih, ya. Dalam hal ini saya boleh saja melakukan kesalahan karena memang manusia tidak luput dari kehilafan. Tetapi apabila kamu menemukan saya atau melihat saya dalam usaha untuk melakukan langkah-langkah positif, ya minimal kamu berikan dukungan dan doa sajalah. Seperti itu, ya. Hal-hal positif itu harus kalian dukung. Jangan kita mengkritisi suatu daerah misalnya. Kita kritik terhadap gubernur misalnya. Maka para depenjilat, ya, para depenjilat, depenganggur, ya, mulai serang balik kita. Padahal para depenjilat dan depenganggur ini orang-orang yang juga menambahkan keadilan, orang-orang juga menambahkan pembangunan, orang-orang juga menambahkan perbaikan ekonomi. Tapi karena kepentingan sesaat hanya untuk menjilat kepada pemerintah, kepada kekuasaan, mereka rela melawan kita yang melakukan kritik terhadap pemerintah. Kita mengkritik bupati misalnya. Ketika kita keluarkan kritikan terhadap bupati, para penjilat, para depenganggur ini, ya, mereka serang balik kita. Tujuannya adalah untuk menjilat, mencari sesuap nasi. Tetapi di sisi lain, mereka menginginkan agar adanya perhatian pemerintah yang baik. Ya. Ketua DPD ada kewenangannya, Pak. Ya, kewenangan DPD itu ya melakukan kontrol, evaluasi, dan pengawasan. Itu kewenangannya. Jadi teman-teman, ya, para netizen budiman, para netizen yang hari ini masih nongkrong di kafe-kafe, ya, para netizen yang hari ini mungkin saja masih di toilet umum, yang duduk di deker-deker, di atas pohon kelapa, di atas pohon, yang menonton live TikTok saya hari ini, kalian harus bisa memberikan dukungan pada orang-orang yang bisa memberikan perbaikan dan penataan sistem pemerintahan kita. Buktikan, Pak, kita kawal mafia-mafia. Waduh, kita tidak akan mengawal mafia, ya. Apa kabar artis FB? Agar agak baik sekarang ini, ya. Jadi teman-teman, saya minta kalian untuk bisa serius membantu melakukan pengawalan terhadap mereka-mereka yang ingin saja kritis terhadap pelaksanaan pemerintah. Karena Bapak Prabowo, ya, Bapak Presiden Prabowo juga
melalui pidatonya, melalui pidato kenegaraannya, menyampaikan kepada kita semua bahwa silakan kalian mengkritisi pemerintah, silakan saja kalian mengkritisi menteri, silakan saja kalian mengkritisi penegakan hukum, silakan saja. Artinya apa? Ruang demokrasi itu cukup terbuka luas. Cukup terbuka luas. Aduh, anak saya menangis. Mbak, itu larang nangis. Bapak lagi bicara. Oke. Pak, istrinya mau nikah lagi. Bang, bagaimana tanggapan tentang gaji DPR yang bertambah sedangkan masyarakat masih banyak yang sengsara? Ini pertanyaan yang baik sekali. Teman-teman ya. Saya dapat informasi bahwa memang gaji DPR itu kurang lebih 100 juta. Itu besar ya, besar sekali. Bagi saya sebagai anggota DPR RI yang hari ini selalu turun ke masyarakat ya. Kalau saya tidak tahu kalau yang lain apakah mereka memanfaatkan gaji itu untuk turun ke masyarakat atau tidak. Tapi bagi saya sekarang ini saya juga belum tahu secara persis ya gajinya berapa. Tapi selama menjadi anggota DPR RI ini saya hampir setiap minggu turun ke masyarakat. Ya, di Jakarta saya dalam 1 bulan bisa 2-3 kali turun ke Jakarta ke dapil ya. Teman-teman, kalau saya ingin jumlahkan hari ini, coba kamu saya bagikan, saya kalikan aja ya. Saya kalikan supaya kita bisa kalikan sama-sama ya. Saya turun di masyarakat itu dari Jakarta ke Kendari itu tiketnya paling sedikit 2 juta ya. Kalau untuk ekonomi, dulu waktu saya masih sebelum menjadi anggota DPR RI ya. Ini kita akan kali sama-sama ya. Kita akan kali sama-sama. Saya waktu sebelum jadi anggota DPR RI saya masih jadi saya sebagai pengusaha, saya turun ke daerah saya itu saya selalu menggunakan bisnis kelas. Tetapi sekarang selama saya jadi anggota DPR RI, saya sudah tidak pernah lagi naik bisnis kelas. Saya sudah tidak mau naik bisnis kelas lagi. Kenapa? Karena saya tidak mau gaji yang diberikan kepada saya pakai untuk menggunakan bisnis kelas. Saya tidak mau, saya selalu naik ekonomi. Nah sekarang ini kalau tiket saya dari Jakarta ke Kendari itu paling sedikit 2 juta. Paling sedikit ya. Saya rata-ratakan aja 2 juta lah. 2 juta. Dalam satu minggu, dalam 1 bulan itu paling minimal 2 kali sampai 4 kali. Kita rata-ratakan saja 3 kali. Ya. 3 kali. 2 juta kali 3. Ya, 2 juta kali 3. Kali 3. Ini 6 juta. Ini baru perginya. Berarti PP kita kali 2. Berarti menjadi 12 juta. Ini hanya untuk tiket. 12 juta. Ya. Kalau untuk tiket itu kan fluktuatif ya. Ada 1.300.000, 1.500.000, 2 juta. Kemudian ada juga 2.500.000. Tapi ini kita rata-ratakan. Seperti itu. Karena biasanya tiket kita itu saya dapat untuk di Traveloka biasanya 1.700.000, ada juga 1.800.000, ada juga bisa sampai 2.300.000, 2.400.000. Tapi kita rata-ratakan saja 2 juta ya. Rata-ratakan 2 juta. Ini untuk tiket saja 12 juta. Itu untuk perjalanan 2 kali. Ya, bagaimana kalau 3 kali? Kemudian setiap saya turun di lapangan itu mesti ada bantuan ke masyarakat, ya, ada bantuan. Jadi kadang-kadang saya lihat ada masjid, ya saya bantu. Kemudian ada juga misalnya kebutuhan-kebutuhan lain, misalnya ada masyarakat saya ketemu, saya berbagi. Nah, perjalanan kemudian kita buat acara, biasanya pertemuannya dalam satu titik itu 5 juta, ya. Kemudian tidak mungkin misalnya kita turun itu kita tidak berperan. Jadi kalau saya rata-ratakan dalam 1 bulan itu, ya memang ada sisa. Biasanya
dalam 1 bulan saya ada sisa kurang lebih 20 juta. Ada sisa. Nah sisa ini yang kadang-kadang saya pergunakan untuk membantu yang lebih penting. Jadi kadang-kadang sekarang ini saya lagi bangun masjid. Bangun masjid untuk masyarakat. Jadi alhamdulillah sudah hampir rampung sekarang. Nah sekarang ini kalau kita gunakan secara efektif, itu bisa bermanfaat buat masyarakat. Saya tidak tahu kalau yang lain ya, dengan mungkin uang itu mereka tidak cukup atau bahkan mungkin mereka bisa korupsi dan lain sebagainya. Tapi kalau saya pikir tidak akan mungkin, karena mendingan saya berbisnis, mendingan saya jualan parfum atau jualan apa, saya lebih bagus seperti itu. Makanya saya berani berbicara, melakukan kritik, melakukan perlawanan. Karena saya berpikir saya tidak melakukan apa-apa. Saya tidak korupsi. Kalau seandainya saya korupsi, seandainya saya melakukan kesalahan, saya pasti takut untuk berbicara, untuk bersuara lantang. Ya. Kalau saya melakukan kesalahan, orang jangankan kita tidak melakukan kesalahan ya. Ya. Jangankan kita melakukan kesalahan, kita tidak melakukan kesalahan saja bisa saja kau dikriminalisasi kalau memang kamu selalu mengkritisi. Saya berani melakukan perlawanan, saya berani melakukan kritik karena memang saya merasa tidak bersalah. Ya. Orang takut kritik itu karena ada kesalahannya. Bagaimana pendapat Bapak mengenai kenaikan PBB berbagai daerah? Wah, ini benar-benar saya tidak bisa berkata-kata tentang daerah-daerah yang menaikkan PBB. Itu namanya cara-cara romusa ya. Kepala-kepala daerah hanya mengandalkan PBB untuk menaikkan PAD. Itu benar-benar cara, apa bedanya dengan cara-cara Belanda? Hah? Kau menaikkan PBB itu sama dengan cara-cara Belanda. Pemerintahan Belanda. Ngapain itu coba? Kamu harus bisa kreatif sedikit sebagai kepala daerah. Kamu bisa mengelola potensi sumber daya alam. Kamu bisa mengelola potensi sumber daya daerahmu. Kenapa harus mencari ke rakyat? Kenapa harus menghisap darah rakyat untuk kamu bisa menaikkan PAD? Ya. Saya tidak setuju dengan daerah-daerah yang menaikkan PAD ya, melalui PBB. Anggota dewan cuman modal pansos. Ini. Anggota dewan cuma modal pansos. Terima kasih kamu sudah mengatakan saya anggota dewan yang modal pansos. Saya tidak marah, saya bersyukur karena saya yakin kamu orang tidak berdaya. Saya yakin kamu orang yang sakit hati dengan saya dan karena kamu sakit hati sampai kamu ngomong seperti itu dengan saya. Maka silakan kamu ngomong sekasar-kasarnya dengan saya tidak peduli. Karena kamu pasti orang yang sangat kesulitan sekarang. Mungkin hidupmu susah sekali. Kalau kamu pejabat atau kalau kamu pengusaha tidak mungkin kamu ngomong seperti itu. Ya karena kamu nggak ada kerjaan dan mungkin hidupmu juga susah ya begitulah. Akhirnya kamu ngomong sembarang. Pak Umar, salam dari Raha. Oke, terima kasih. Bagaimana tanggapannya tentang KDM Bang? Wah, KDM itu gubernur yang menurut saya memang gubernur yang cukup baik ya. Dia menggunakan media sosial untuk memberikan pendekatan terhadap masyarakat. Dan saya juga melihat bahwa pemimpin yang memiliki media sosial adalah pemimpin yang berani membangun. Karena kalau dia memiliki media sosial terus tidak membangun itu nanti malu untuk dirinya. Jadi kalau pemimpin menggunakan media sosial itu adalah satu pemimpin yang berani. Ya. Berani untuk dikritik. Berani untuk ditonton orang. Berani untuk disaksikan prestasinya. Kamu bersyukur kalau ada pejabat seperti itu. Ada pejabat yang tertutup, nggak punya medsos, nggak punya apa-apa. Kita nggak tahu kerjanya apa. Korupsi, tahu-tahu dia ditangkap KPK, ya kan? Ada pejabat nggak punya medsos, tahu-tahu ditangkap KPK. Mana yang kamu pilih? Kamu pilih pejabat yang memiliki medsos, yang bisa terbuka, yang bisa ditonton rakyat, bisa dilihat pekerjaannya, cara kerjanya, atau memilih pejabat yang tidak punya medsos, tahu-tahu ditangkap KPK.
Jadi teman-teman, saya fair ya, saya fair. Saya fair. Mau tanya Pak Umar, bagaimana kelanjutan pembangunan Pelosika di Konawe? Wah, saya belum cek dulu. Coba nanti saya tanya ya. Apa kira-kira? Mantap abangku. Katanya anti kritik, padahal main blokir. Saya blokir siapa? Saya tidak blokir. Buktinya kamu ngomong masih terbuka. Kalau saya blokir kamu pasti tidak akan komen lagi. Tapi saya tidak blokir kan, karena saya ingin ada orang-orang seperti kamu, ya, orang-orang seperti kamu yang terus menunjukkan kejelatahan dan kebodohan. Jadi harus ada contoh. Jadi di sini harus ada contoh. Ada contoh juga netizen yang rendah seperti kamu, ada juga netizen yang hebat. Ini adalah mayoritas netizen hebat. Dari ribuan penonton saya cuma satu orang yang seperti kamu. Dan kamu juga akun palsu, akun yang tidak berani. Oke? Jadi Pak, tanggapannya tentang pembangunan Buton Selatan. Tanggapan Pak Dewan juga pembangunan Buton Selatan. Pembangunan di Buton Selatan hari ini bagi saya, ayo kita berikan kesempatan untuk dia membangun. Kita berikan kesempatan dia untuk menggunakan kesempatan terbaik ini, karena di tahun ini adalah pembuktian dari visi misinya. Kalau tahun ini tidak bisa membuktikan visi misinya, maka saya pikir harus bisa dikritik bersama-sama, ya, harus bisa dievaluasi bersama-sama. Jangan khawatir, saya pasti melakukan kritik, saya pasti melakukan evaluasi apabila pemerintahan tidak berjalan dengan baik. Tetapi kalau pemerintahan berjalan dengan baik, juga kita harus berikan dukungan dan dorongan, semangat. Kita harus berikan apresiasi. Jangan kita hanya kritik tapi tanpa apresiasi. Ya, saya kira itu yang semalam. Salam untuk Ibu. Oke, terima kasih. Oke, apalagi yang perlu kita bahas? Coba kawal terus. Oke, kita akan kawal terus ya proses penegakan hukum. Pak, kapan keraha? Insya Allah saya besok keraha lagi. Tanggal 20 saya keraha. Untuk turun, ada beberapa acara saya akan turun. Kemudian ada juga undangan masyarakat berkaitan dengan jalan raya yang belum diaspal. Itu insya Allah kita akan turun di sana. Kita akan lakukan kunjungan langsung ke sana ya. Salam dari Lorong Dolok, Pak. Saya suka bikin konten kritik, Bang, sampai saya diancam-ancam. Oh, jangan pernah takut diancam-ancam. Ya. Jangan pernah takut diancam karena kritik. Ya. Kalau kamu melakukan kritikan terhadap pemerintah, lalu kamu diancam-ancam, ya. Kamu melakukan kritik terhadap arah jalannya pembangunan, kamu melakukan kritik terhadap arah jalannya penegakan hukum, siapapun yang ancam kamu, ya, kamu jangan takut. Kamu jangan takut. Jangan pernah takut dan jangan pernah khawatir. Karena kalau orang yang ancam-ancam seperti itu sebetulnya mereka tidak punya daya dan upaya. Kita tidak boleh takut dengan ancaman. Kita harus memiliki tanggung jawab besar. Saya yakin kalau kau berbuat untuk kebaikan, saya yakin Tuhan akan melindungi kamu. Saya sangat yakin. Karena saya bisa buktikan, selama saya masih mahasiswa sampai saat ini, saya masih terus kritik apapun yang tidak benar. Tapi harus lakukan kritik yang sesungguh-sungguhnya, bukan karena kepentingan, bukan karena mau dibayar atau mau dikasih proyek atau apa dan lain sebagainya. Kritik dengan membangun, kritik dengan semangat yang betul-betul dengan niatan yang tulus. Bukan kritikan untuk hanya sekedar menyakiti dan melukai hati orang lain. Seperti itu ya. Masya Allah. Ya memang begitu. Ya. Izin follow. Oke, terima kasih sudah follow ya. Sehat selalu, Bang. Terima kasih. Mantap. Oke. Betul. Jadi teman-teman, jangan pernah khawatir dengan ancaman-ancaman. Ya. Nggak usah. Tidak usah pusing diancam. Nggak usah, diam aja. Santai, jalan terus. Jangan khawatir.
Karena kenapa? Karena saat ini rakyat mendoakan orang-orang yang bersuara untuk mereka. Ya, apalagi kalau masih ada orang tuamu, ada mamamu, ada bapamu, minta doa sama kedua orang tuamu. Saya, meskipun saya selalu jauh dengan orang tua saya di Sulawesi sana dan saya dari Jakarta, saya selalu minta doa sama orang tua saya. Saya selalu telepon mama saya. Ketika saya melakukan kritikan, ketika saya melakukan koreksi-koreksi, saya selalu meminta doa kepada orang tua saya. Tolong doakan saya. Saya ingin dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan khawatir, ya. Bagi saya kamu jangan khawatir. Kamu jangan pernah takut, jangan pernah mundur. Lawan terus. Dan kalau kamu diganggu, kalau kamu butuh bantuan, kamu telepon saya atau kamu bisa inbox saya. Saya akan bantu, saya akan turun membantu. Tidak usah takut. Apa ini? Suarakan RUU perampasan aset kalau berani buktikan. Saya mau sampaikan ya, ini sudah sering kali orang bertanya, kamu harus dorong perampasan aset. Saya mau sampaikan ya, itu sudah di meja DPR RI, bukan DPD RI lagi. Ya, perampasan aset itu saya dukung, saya sangat dukung. Ya, kalau bisa ada perampasan aset. Enak sekali para koruptor-koruptor itu yang ambil uang triliunan. Kalau bagi saya sebenarnya korupsi itu tidak cukup hanya rampas asetnya. Harus hukuman mati kalau bisa. Jadi tidak usah khawatir dengan komitmen saya untuk itu. Saya tidak peduli. Makanya ketika saya berbicara lantang seperti ini juga kontrol buat saya agar saya tidak bisa melakukan itu. Saya jujur saja ya, saya berani bersuara seperti ini sebetulnya adalah upaya untuk saya agar bisa mengontrol diri saya. Saya pernah berbicara dengan Fahri Hamzah, ya. Saya pernah diskusi dengan Fahri Hamzah. Waktu saya sebelum dilantik, saya diskusi dengan Fahri Hamzah. Bang Fahri, kenapa waktu kamu jadi anggota DPR RI selalu kritik pemerintah, selalu kritik penegak hukum, selalu kritik KPK? Bang Fahri, kenapa Bang Fahri berani sekali melakukan kritik terhadap KPK, kejaksaan, kepolisian, dan pemerintah? Padahal Anda adalah seorang anggota DPR RI. Bang Fahri mengatakan kepada saya melakukan kritik karena saya ingin mengontrol diri saya agar selalu hati-hati dan saya tidak boleh melakukan korupsi. Saya berpikir, oh ini ada benarnya. Maka saya juga melakukan hal yang sama. Tetapi tentunya ada gaya dan karakter yang berbeda. Ya, kalau Bang Fahri hanya sekedar melakukan kritik, ya, tapi saya kritik tetapi juga memberikan dukungan dan juga memberikan pujian, ya, memberikan pujian apabila mereka melakukan kinerja dengan baik. Artinya kita harus fair. Hari ini KPK itu benar-benar menunjukkan kinerja yang baik. Teman-teman, saya mau sampaikan sekali lagi. KPK hari ini menunjukkan kinerja yang baik. Kenapa? Karena ketika melakukan penetapan tersangka terhadap partai politik, meskipun itu partai kekuasaan, ya, meskipun itu partai penguasa, mereka berani melakukan penegakan hukum, mereka berani menetapkan tersangka. Ya. Jadi karena itulah saya memberikan keyakinan bahwa KPK juga sudah berjalan dengan baik. Tetapi juga banyak kekurangan dari mereka. Penegakan hukum yang masih perlu diberikan dukungan dan dorongan. Tetapi ada hal-hal positif yang juga kita berikan dukungan. Ada hal-hal positif yang juga kita berikan dukungan. Oke? Soal Nikita Mirzani, Bang. Oke. Ini soal Nikita Mirzani sekarang ini, ya, kita bersyukur dengan netizen yang ada, ya. Berkat netizen sekarang ini proses pelaksanaan persidangan itu sudah mulai berjalan dengan normal, ya. Sudah berjalan dengan normal. Semuanya sudah hati-hati, ya. Semua sudah hati-hati.